Bapak Ibu, ini Rahma Mawardi ini Ibu ya? Ya, Ibu. Kameranya bisa di-on kan Ibu ya nanti ya. Nah, jadi mana ini? Jadi hari ini itu adalah kembali mengecek similarity dan kelebihan kekurangan artikel ilmiah yang telah Bapak Ibu unggah di apa namanya? Di tugas 4 ya. Nah, seperti ini ya. Karena kita posisinya ada di kegiatan 12 yang ini. Ini tampil ya di sana Bu ya, Bapak. Nah, ini kan di sini posisinya. Nanti di kegiatan 13 sama 14 itu kan akan dibuka pada hari Senin ini tanggal 29 Mei. Nah, ini final ya Bapak Ibu ya di kegiatan 14. Artinya artikel yang kita bahas hari ini nantinya direvisi, kemudian diunggah kembali di kegiatan 14 yang dibuka pada hari Senin nanti. Mulai dari entry judul, abstrak, dan kata kunci, coba nanti dicek di e-learning Bapak Ibu masing-masing. Bisa nggak nanti diperbaharui lagi yang di kegiatan 12 kan sudah ya, di kegiatan 11 ini kan sudah Bapak Ibu masukkan ya, judul, abstrak, kata kunci gitu kan ya. Kemudian mengunggah seluruh file artikel jurnalnya itu sudah di-upload juga plus pernyataan bebas plagiasi. Nah, saya cek pagi tadi baru 6 orang yang sudah mengupload bebas plagiasi. Nah, lanjut berarti kita akan cek tugas di 11. Kegiatan 11. Nah, ini kan baru 8 orang ya dari 15 orang. Ini masih kita tunggu 29 hari lagi. Itu terakhir sekali Bapak Ibu upload pada tanggal 25 Juni. Masih lama ya Bapak Ibu ya, 25 Juni itu. Masih lama. Tapi seperti ini ya Bapak Ibu ya, saya sebagai tutor untuk membimbing Bapak Ibu semuanya itu mulai pada tanggal 10 April. Nah, batas akhir saya membimbing itu menuntaskan kewajiban saya sebagai tutor itu pada 11 Juni. 11 Juni. Artinya Bapak Ibu bisa konsul itu sampai tanggal 11 Juni. Sedangkan untuk upload terakhir kan tanggal 25 ya, masih 2 minggu setelah saya berakhir sebagai tutor. Nah, ini kalau sudah saya berakhir di tanggal 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya, itu saya tidak bisa lagi melakukan bimbingan. Membimbing Bapak Ibu, misalnya ada artikel yang kurang gitu, atau tingkat similarity dari artikelnya masih di atas 30% seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu saya harapkan nantinya dikejar sampai tanggal 11 karena tanggal 11 saya itu terakhir membimbing ya. Tolong diingat-ingat ya Bapak Ibu. Untuk seterusnya sampai tanggal 25 itu tugas mandiri artinya ya, 2 minggu ke depannya itu tugas mandiri. Saya harapkan seluruhnya ini yang ikut karir saya, semoga lulus semua ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Amin, Bu. saya lanjutkan untuk Bu Syaidah. Ada Bu Syaidah. Kemarin sudah saya revisi sama punya Bu Mary. Sudah diperbaiki itu atau belum, Bu? Sudah diperbaiki, Bu. Sudah dicek juga similarity-nya atau belum? Belum diupload? Belum diupload, Bu. Oke. Jadi sampai di tugas aktivitas belajar 14 ya, 14 yang terakhir untuk diupload. Ini, nah coba kita lihat ya, Bu Anita ada ya tadi ya? Bu Anita sudah 47%. Ya, Bu, ada. Nah, ini yang paling rendah punya siapa? 25, 45.
Punya Bu. Ini tampil ya di sana ya? Oke, tampil. Tampil, Bu. Oke. Bu Muflihatul belum. Ini sepertinya terkendala di e-learning-nya. Nah, Bu Erna sudah 22% ya. Ini sudah baik ini. Bu Dewi juga belum muncul. Uploadnya kemarin ya. Jam 12.37 ya Bu Dewi ya. Belum dapat hasil ya. Iya, Bu. Oke, Pak Rama. Nanti untuk Bu Dewi, dicoba lagi memasukkan apa namanya artikelnya itu di Turnitin-nya. Tapi ketika proses itu diingat-ingat ketika pertama sekali memasukkan apa pengecekan similarity yang muncul seperti ini ya. Coba kita lihat dulu yang punya Bu Erna karena ini paling rendah di antara yang lain ya, 22%. Nah, punya Bu Erna ini sudah bagus. Cuman kalau misalnya Bu Erna apa namanya pengennya lebih dari 22 misalnya diturunkan lagi. Sepertinya saya mau 15% itu lebih baik, Bu. Nah, sekarang kan saya ini sudah di fase aman ya Bu Novia, kata Bu Erna misalnya sudah 22% jauh dari 30%. Terus apa yang saya lakukan setelah itu? Nah, yang dilakukan adalah pengecekan tulisan, format itu harus disesuaikan dengan buku panduan. Jadi Bapak Ibu, similarity yang di bawah 30% itu tidak menjamin kelulusan. Jadi yang menjamin kelulusan juga harus diimbangi dengan apakah format tulisan karya ilmiahnya ini sudah sesuai dengan buku panduan atau belum, seperti itu. Jadi kalau sudah turun seperti Bu Erna, kerjanya berarti sekarang adalah pengecekan ulang. Banyak Bapak Ibu itu yang apa namanya? Sudah turun seperti punya Pak Riza kemarin kan 25% ya, harusnya aman. Cuman saya cek itu masih format PKP punyanya Pak Riza itu, makanya saya revisi lagi. Nah, coba sekarang kita cek punya Bu apa namanya? Bu Erna, nanti saya cek satu-satu ya. Tapi saya juga akan ajarkan bagaimana sih cara menurunkan Turnitin apa similarity-nya ini misalnya seperti ini. Bagaimana agar tidak terdeteksi oleh apa namanya Turnitin. Caranya bagaimana? Caranya adalah parafrase. Seandainya Bapak Ibu ini memiliki kosakata bahasa Indonesia yang banyak, kemungkinan apa tidak terdeteksi. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang kurang di parafrase ada aplikasinya. Nanti saya berikan contoh. Nah, ini punya Bu Erna. Kalau yang merah seperti ini artinya plagiasinya ini yang sangat banyak. Nih cara ceknya. Nih, dari Nesi Internet Search ada 3% punya Bu Erna nih seperti ini ya. Ini artinya Bu Erna kedetek ternyata ini tulisan dari si nesia.ir ini ya. Nah, selebihnya 1% semua. Ini sudah bagus. Sekarang kita cek dulu tulisannya ya. Cara downloadnya sudah tahu Bu Erna? Download apa, Bu? Download hasil Turnitinnya. Ya, bisa, Bu. Belum? Bisa, Bu. Oh, bisa. Ya sudah. Kalau bisa, bagi yang apa belum bisa nanti itu ya apa namanya kasih tahu gitu ke saya, Bu, saya belum bisa download, cara downloadnya gimana. Nah, nanti kita praktekkan. Oke, untuk yang pertama, punya Bu Erna ini penggunaan model pembelajaran Discovery Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, ini kurang padanya, Bu. Ini hilang ya kata padanya. Ini ditambah pada pembelajaran siswa pembelajar. Oh, memang tidak ada pada ini ya, langsung hasil belajar siswa. Bagaimana ini, Bu? Emang seperti ini ya kemarin ya revisinya? Kemarin kan padanya merah, Bu. Saya tanya-tanya Pak Riza, katanya semua yang di warna itu diubah, terus makanya saya ubah, Bu. Iya memang judul itu biasanya terdeteksi. Tapi jangan dihilangkan, Bu. Nanti ini tidak ada kata penyambung.
Jadi tetap ya untuk padanya ini penggunaan model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika bangun ruang. Atau boleh juga nanti direvisi seperti ini mungkin. Penggunaan model pembelajar discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa sekolah dasar. Bisa seperti itu, Bu. Jadi matematika itu sudah mewakili materinya bangun ruang. Jadi hasil belajar matematika siswa sekolah dasar gitu, Bu. Boleh Bu Erna dicatat itu, Bu ya. Kalau mau ganti judul, maksudnya bukan ganti judul Ya, sih, Bu. memperbaiki kalimat judul gitu. Nah, yang kedua Bapak Ibu semuanya diperhatikan kalau ada kata penghubung seperti ini untuk kapital ini tidak kapital ya Bu ya, walaupun depannya ini huruf awalnya tetap U-nya kecil untuk pada P-nya tetap kecil tidak besar. Ini betul ada nama Bu Erna dikasih angka 1 seperti ini. Ini tutor ininya ya. Apa namanya Bu Erna ini tutor PKP ya? Iya, Bu. Oke, ini saya. Nah, ini kesalahannya gini. Biasanya di sini ditulis itu sebagai mahasiswa gitu loh, Bu. Ini coba dicek lagi di buku panduannya yang terakhir ya. Di bawah sekali itu buku panduannya itu. Mahasiswa Ibu. PGSD FKIP Universitas Terbuka. Nanti duanya baru tutor PKP gitu. Baru tiganya tutor pembimbing karya ilmiah. Seperti itu. Emailnya oke, 1. Untuk abstraknya sudah dimiringkan. Ini di abstrak sudah cukup, Ibu. Sampai 150 kata sampai 200 ini sudah cukup. Sudah dicek belum ini? Sudah, Bu. Sudah cukup ya? Oke, kita baca dulu. Pada kegiatan pembelajaran mata pelajaran materi bangun ruang. Iya, sudah. Kurang koma. Oh, ini tanda kurungnya ini 1, 2 gitu. Itu dihapus ya, Bu ya. Karena di karya ilmiah khususnya artikel jurnal itu semua narasinya dideskripsikan. Jadi tidak ada sub 1, 2 itu tidak ada. Nah, itulah bedanya dengan format PKP ya Bapak Ibu ya, masih banyak yang dikasih sub-sub seperti itu. Nah, kalau apa namanya karya ilmiah itu narasinya semuanya dideskripsikan. Jadi didapatkan, ini nanti bahasanya ditata lagi. Kurang pemahaman anak terhadap konsep bangun ruang, kurang nilai yang didapat terhadap mata. Ini masih terdempet-dempet gini nanti dicek lagi ya Bu Erna ya. Mata pelajaran gini kan ya, harusnya dipisah ya. Jadi masalahnya itu anak ini kurang pemahaman konsep sama kurangnya nilai. Harusnya kalau pemahaman konsep ini Y-nya di sini harusnya pemahaman konsep, bukan hasil belajar Bu Erna. Jadi nanti apa namanya diperbaharui lagi ya bahasanya ini yang merujuk pada Y-nya Bu Erna ini hasil belajar. Kemudian cara untuk menerapkan pemahaman anak. Nah, ini nih cara untuk menerapkan pemahaman anak. Kok penerapan pemahaman anak, Bu? Sedangkan Y-nya Bu Erna adalah hasil belajar ya tadi ya. Nah, ini kata saya, jangan tumpang tindih. Jadi nanti pembaca mikirnya Y, variabel Y-nya Bu Erna itu justru pemahaman. Entah pemahaman konsep. Kalau ini kan pemahaman konsep nih ya yang baris pertama. Ini pemahaman tidak dijelaskan pemahaman apa. Harusnya untuk mengatasi permasalahan tersebut mungkin ya, maka peneliti menggunakan menggunakan model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran matematika materi
ini tadi, bangun ruang. Nah, gitu Bu bahasanya. Coba nanti ditata lagi ya. Desain yang dipakai peneliti desain yang dipakai penelitian maksudnya gimana nih? Desain yang dipakai penelitian perbaikan pembelajaran. Nah, ini bahasanya agak rancu ya, Bu ya. Sepertinya abstraknya Bu Erna ini harus dirombak ulang bahasanya, tatanan bahasanya. Kalau isinya ya semoga sudah benar ya. Kemudian kita lanjutkan. Subjek dari penelitian ini harusnya. Subjek dari penelitian ininya nggak ada nih. Tidak menunjukkan penelitian yang mana. Yaitu mata pelajaran matematika di sekolah dasar. Oh, nggak gini Bu bahasanya. Harusnya langsung saja. Objek penelitian ini adalah siswa sekolah dasar kelas berapa tadi? Kelas berapa nih? Kelas 6 ya? Kelas 6 dengan jumlah sampel. Berapa sampelnya Bu Erna? Misalnya 20 anak. Nah, 20 anak. Baru nanti jelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan PTK gitu. Nah, baru dijelaskan di sini. Ini hasil penelitian. Nah, baru kalau sudah kita jelaskan metode apa yang kita pakai, kan permasalahan terlebih dahulu ya. Terus solusi. Sudah solusi baru kita menjelaskan metode kita. Nah, baru ditulis disambung kemudian hasil penelitiannya apa. Nah, kalau yang ini oke ya, sudah bisa ini paragraf terakhir ini. Tinggal perbaharui paragraf ke atasnya ini. Nah, sekarang kata kunci Bu Erna. Discover learning, hasil belajar matematika. Oke. Tapi ini kenapa hasil belajarnya ini tidak Bu? Tidak miring. Tulisannya tidak miring. Nanti Harusnya dimiringkan. miring ya, Bu? Iya, dimiringkan. Karena discovery learning-nya miring, matematikanya miring, tapi hasil belajarnya tidak miring. Jadi dimiringkan nanti ya. Nah, itu punya Bu Erna. Kemudian untuk pendahuluan. Bu Erna dicek dulu pendahuluan antara spasi pendahuluan dengan paragraf pertama ini berapa jaraknya? 2,0 atau 1,5? Ini sepertinya 2,0 yang dipakai Bu Erna. Coba dicek lagi di buku panduannya berapa ya. Oke, ini. Ini juga nih, jarak antara paragraf pertama dengan paragraf kedua juga jauh sekali. Kemudian ini belum rata kiri, rata kanan. Saya tidak tahu ini kenapa bisa begini atau waktu Turnitin-nya di PDF kan konsepnya tidak dicek lagi ya, Bu ya. Ini kan belum rata kiri kanan ya punya Bu Erna ini nih. Yang paragraf 1, 2, sama 3 nih belum rata kiri kanan. Nah, kalau yang bawah yang ini sudah rata kiri kanan ini. Kegiatan belajar mengajar. Nah, ini sudah rata kiri kanan. Cuman jarak antara paragrafnya itu loh Bu, terlalu jauh. 2,0 ini sepertinya. Harusnya menggunakan 1,5. Oke ya, itu ya Bu Erna ya. Untuk halamannya sudah ada, posisinya di tengah, oke. Nah, ini metode. Pemahaman bisa dilakukan dengan menggunakan konsep, prinsip dan arahan dan memang guru bisa menemukan. Ini apa Bu Erna? Dari Bu, kutipan tidak langsung dari artikel, jurnal, dan buku. Nah, Bu Erna, kalau di metode penelitian ini tidak apa bahasanya itu? Tidak menjawab dari metodologi, karena yang dibahas metodologi sini harusnya Bu Erna itu mendeskripsikan apa sih metode penelitian yang Bu Erna gunakan pada saat penelitian itu, kan PTK ya. Nah, harusnya Bu Erna itu sudah membahas dari sini, dari di awal paragraf si metode ini nih di sini ya, harusnya Bu Erna sudah menuliskan gini. Pada penelitian ini misalnya peneliti menggunakan metode penelitian apa sih PTK itu penilaian ya? PTK itu Bu, penelitian tindakan kelas. Nah, itu penelitian tindakan kelas gitu kan. Nah, baru kalau sudah dikasih titik,
baru kita dukung dengan teori. Misalnya penelitian tindakan kelas ini sangat baik digunakan atau sangat efektif digunakan karena bla 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 menurut siapa? Misalnya menurut Erna Yayu tahun 2019 gitu. Jadi ketika kita membicarakan sesuatu pendapat kita harus didukung dengan teori yang sangat mendukung pendapat kita tadi. Nah, jadi yang ini Bu Erna, paragraf pertama ini sepertinya tidak harus dituliskan pada bagian metode. Kemudian menurut hasil penelitian yang dapat hasil yaitu pada umumnya kemampuan pemahaman rancangan ini. Nah, ini kan tidak berkesinambungan atau tidak nyambung lah bahasa ininya ya, bahasa umumnya itu. Tiba-tiba Ibu Erna itu membahas pemahaman rancangan pada anak memakai cara. Kalau ini kan membicarakan tentang pemakaian discover learning maksudnya kan. Ini harusnya Bu Erna memasukkan di hasil pembahasan yang ini. Jadi ini tidak harus ditulis di sini ya, ini salah posisi ini. Kemudian menurut kegiatan perbaikan pembelajaran menggunakan metode bisa. Nah, ini juga salah ini, tidak usah ditulis di sini. Nah, ini sintak pembelajaran. Ini sintak pembelajarannya discovery learning bukan ini ya, Bu ya. Pemberian stimulus, kemudian problem statement. Ya, ini punyanya discovery learning kan ya, Bu ya? Ya, Bu. Iya, ini tidak ini nih, yang ini tuh bukan di sini posisinya, Bu. Maksud metode ini bukan metode dalam penelitian kita, tapi metode cara mengambil data, cara mengambil data di tempat penelitian kita itu lah, Bu. Kan katanya Bu Erna pakai PTK, maka yang dibahas dalam metode ini adalah PTK, bukan langkah-langkah, bukan sintak, bukan metode dari discovery learning. Nah, jadi ini harus dihapus ya, Bu ya. Nih, tahap pertama yang perlu dilakukan ini kan penjelasan sintak pembelajarannya ya. Nah, ini berarti salah posisi ya, Bu ya, bukan di sini tempatnya. Nah, salah semua berarti ini sampai bawah. Ini harus direvisi ulang ya, Bu Erna ya. Yang di sini harusnya ditulis tentang PTK. Sudah, untuk hasil, ini harusnya judulnya hasil dan pembahasan, Bu Erna ya. Oke, yang ini. Nah, ini Bu Erna, perbaikan. Harusnya ditulis dulu. Di depannya itu tabel berapa? Tabel 1.5 misalnya. Perbaikan. Kemudian ada tulisan keterangan. Ini jangan gini ya Bu ya, diluruskan. Keterangan, jangan kepisah. Ini ganti bahasa urutan ini diganti dengan nomor NO gitu aja. Terus keterangan ini jangan ditaruh di atas, taruhnya di bawah. Jadi tabel 1.5 misalnya data perbaikan gitu. Di bawah ya Bu, jangan di atas. Oke, untuk data ini lihat nih tulisannya rata-rata. R-nya kalau menulis sebuah kalimat atau kata itu gunakan di awal kalimat adalah kapital. Oke, ini juga ya, Bu. Tulis tabel 1.7 misalnya, taruhnya di bawah. Nah, ini belum rata kiri kanan. Ini juga. Nah, hasil pembahasan jangan dipisah, langsung satu kata, hasil dan pembahasan, judul paling atas. Baru nanti dibahas secara deskripsi, mana hasilnya, mana pembahasannya. Nah, ini sudah betul. Ini sudah betul nih. Simpulan dan saran. Bu Erna, ini tulisan gambar diagram hasil belajar antara prasiklus, siklus 1 dan siklus 2. Ini fontnya, size-nya, ukurannya ini, jangan samakan dengan yang ini. Ini kan 12 ya. Ini kira-kira 11 atau 10 gitu. Terus jaraknya nih, jarak antara diagram sama
tulisan keterangannya itu harus mepet ya Bu Erna ya. Jadi yang ininya ini. Bu Erna, saya mau tanya, ini kursor saya di layarnya Bu Erna gerak atau tidak ya? Yang ini, yang mouse saya. Gerak, Bu. Oh enggak, gerak. Gerak, Bu. Oh enggak, jadi harus saya blok ya baru kelihatan. Nah ini nih, gambar diagram hasil belajar antara prasiklus ini dinaikkan sedikit Bu, terus ukurannya itu jangan 12, jangan disamakan dengan narasi yang lain. Misalnya ganti ke 10 biasanya itu. Terus dipepetkan ke diagramnya. Nih, kemudian simpulan dan saran. Ini tidak harus ditulis simpulan ini ya Bu Erna. Ini hapus. Nanti yang ini dinaikkan ke atas. Oke, sudah 10 lembar. Nah, karena ada perbaikan, nanti berarti berkurang. Tambah, apa namanya, diperbaiki dulu sampai 10. Daftar pustaka kita cek. Saya tuliskan itu daftar pustaka buku harus dari tahun 2018. Kala udah 18 2000 berapa Bu? Ini Bu Syaidah saya tuliskan di ini Bu Mary di itu 10 tahun ke belakang. Apa, Bu? 10 bukunya 2013, Bu. mulai dari 2013 Mulai ya. tahun 2018. Nah, kalau jurnal 2018. Coba kita cek punya Bu Erna. Ini artikel jurnal 2020. Oke, diterima. Ini buku 2001. Good. 2020, 2019, 2022, 2023, 2019. Punya Bu Erna ini terupdate berarti ya. Ini bisa diterima punya Bu Erna ini. Untuk daftar pustakanya oke. Sekarang kita cek penulisannya benar atau tidak. Nih, betul ya. Oke. Ini sudah pakai style alpha atau belum ya Bu Erna? Bu tanya toh, Bu. Iya. Iya, saya tanya Bu. Maksud saya itu Bu Erna tulis nulis daftar pustakanya itu stylenya itu sudah mengikuti style alpha atau belum? Nggak tahu, Bu. Ini Bu Erna nulisnya manual ya? Iya. Oh, manual. Tidak pakai ini ya, apa sih namanya itu, aplikasi itu? Berarti gini Bu Erna, untuk cek apakah cara penulisannya ini sesuai dengan stylenya stylenya Ava itu bisa Bu Erna cek di buku panduan yang seperti apa cara penulisan daftar pustakanya. Nah itu ya, berarti harus dicek ulang dulu, benar nggak posisi nulisnya ini seperti ini. Untuk penulisan jurnal sudah benar atau belum itu. Dicek ulang dulu ya Bu ya di Ava, di stylenya Ava tuh bagaimana di buku. Nah, ini ya Bu Erna, yang ini nih, yang Kusuma Dewi ini, kenapa ini nggak bisa diklik ya? Nah, tadi. Nih, Kusuma Dewi, ini tidak rata kiri kanan ya, pembelajaran discovery learning terhadap kemampuan literasi matematika di sekolah dasar. Ini tidak rata kiri kanan ya Bu, sama seperti punya Karjiati Victoria. Jadi nanti ini, nah sampai di Pranoto Edi. Jadi, enggak, sepertinya semuanya ini belum rata kiri kanan ya. Nanti di blok ratakan kiri kanan Bu. Nah oke, untuk Bu Erna selesai ya. Halamannya sudah ada nih 10. Nulis karya ilmiah itu harus 10-15 lembar di luar dari cover dan daftar pustaka. Punya Bu Erna oke sudah sampai 10 sebelum direvisi. Oke ya, ada pertanyaan nggak dari Bu Erna? Sementara belum, Bu. Sementara belum ada. Ini bisa nggak ya di copy sebentar? Oh, tidak bisa ya ternyata.
Oke, Bapak Ibu, sudah saya contohkan punya Bu Erna satu, nanti kita bahas satu-satu lagi. Tapi sekarang kita lanjut bagaimana sih cara memparafrase apa namanya Turnitin kita itu biar tidak terdeteksi oleh similarity Turnitin. Seperti ini ya. Coba saya cek dulu. Bapak Ibu pernah menggunakan aplikasi ini belum ya? Namanya Spinner ID. Pernah belum pakai yang ini? Belum pernah, Bu. Belum, Bu. Belum. Nah, kalau belum, bukan ini spinner artikel bukan. Yang ini loh logonya hijau. Spinner. Benar, bentar ya. Nah, ini logonya yang ini, yang hijau ini, yang ini tampil ya, ini nih. Nah, ini Bapak Ibu, jadi nanti coba kalau lagi posisinya sekarang lagi buka laptop, coba dicari dulu spinner.id. Nah, nanti Bapak Ibu sign up-nya di sini ya. Daftar dulu. Nah, daftar dulu di sini. Baru nanti kalau sudah punya akun, langsung login. Nah, berhubung saya ini sudah punya akun, jadi saya langsung login. Nah, seperti ini. Sudah masuk nama saya. Karena saya sudah punya akun. Nah, saya contohkan punyanya mana ya tadi? Punyanya Bu Erna yang terdeteksi tadi. Yang merah itu yang paling banyak ya. Nah, seperti ini nih. Bisa nggak ini ya di copy? Kok nggak bisa ya? Oh, ini bisa. Hah, nggak bisa ya. Nggak mau dia. Bentar saya cek punya Bu Erna dulu. Bu Erna itu apa namanya? Yang ini yang baru diupload itu berbeda ya, apa namanya artikelnya dengan yang dikirim di tugas 3. Ya, hampir sama, Bu. Tapi ada yang saya hapus juga. Oh gitu. Ini kenapa ya nggak bisa di copy? Kalau gini bisa nggak? Oh ini bisa. Di bagian mana ya tadi? Coba saya cek. Halaman di atas pembahasan. Hasil. Ini ya tadi ya yang kedeteksi apa namanya Turnitin. Kita copy. Nah kita copy dulu Bapak Ibu yang punya Bapak Ibu tadi. Kalau sudah punya akun, nah Bapak Ibu itu langsung masukkan di retweet ini yang di kotak ini. Kita copy paste. Kemudian harus digini, ini harus diratain. Siapa ya yang jadi? Iniin dulu, harus diratakan seperti ini dulu ya Bapak Ibu ya. Tampil ya di sana ya layar saya ini. Nih, kita ini coba ini ya, klik yang ini spread and read with.
Kita tunggu. Nah, ini perbaikannya. Jadi tapi dibaca dulu ya Bapak Ibu. Jangan langsung, oh ini sudah hasilnya langsung di copy paste dipindahkan, jangan. Tapi dibaca dulu, ada biasanya kata-katanya itu yang kurang enak didengar atau kurang nyambung menurut kita, bahasanya ini tidak cocok peletakannya di sini gitu. Maka ini bisa diubah seperti ini nih ya penyebutan. Keberhasilan belajar merupakan oke ya, bahasanya merupakan ini sudah oke ya. Kalau misalnya, oh jangan merupakan deh, saya mau ganti saja, boleh bisa. Caranya diklik yang bagian biru ini, diklik ya, cari yang mana ya, apa pakai gunakan yang ini, yaitu. Sepertinya biar saja, enaknya merupakan gitu ya, sudah nggak apa-apa. Keberhasilan belajar merupakan prestasi yang dicapai siswa sepanjang menjajaki aktivitas pendidikan. Nih, ini kan agak agak rancu. Sepertinya menjajaki ini saya ganti saja apa ya bahasa pilihan yang dapat kita ganti bahasanya. Nah, ini lebih enak nih, mengikuti. Tapi yang original tadi ya, nggak apa-apa, mengikuti ini. Sepanjang mengikuti aktivitas pendidikan, aktivitas kegiatan sajalah misalnya. Oh, ini yang original. Sudah, nggak apa-apa kita ganti. Kita aktivitas saja misalnya. Sepanjang mengikuti aktivitas pendidikan. Terus buat mengenali pertumbuhan serta. Kan nggak nyambung ya bahasanya. Buat mengenali pertumbuhan serta. Jadi harus dicek ulang lagi. Buat ini harus diganti guna. Nah, guna mengenali pertumbuhan apa ya enaknya? Sudah nggak apa-apa, perkembangan. Guna untuk mengetahui perkembangan dan keberhasilan. Guna mengenali, selain kata mengenali apa? Cuma mengenali ya di guna mengenali perkembangan serta. Serta ini ada bahasa lain nggak? Guna mengenali perkembangan serta keberhasilan siswa dalam belajar. Pasti diperlukan. Ini harus diganti dulu kalau tidak nyambung. Cuma satu. Pasti diperlukan, pasti. Tentu diperlukan penanda. Penanda ini ganti apa ya? Petunjuk nih. Diperlukan petunjuk khusus misalnya. Hasilnya dapat dijadikan, oke, dapat ini bagus, dapat dijadikan, mana nih? Dapat dijadikan bahan, bisa ditambahkan di sini. Dijadikan bahan penilaian. Nah, dijadikan bahan penilaian. Bisa kita ganti sendiri, Bu ya. Bahan penilaian aktivitas belajar berikutnya. Kemudian kriteria keberhasilan ialah, bentar mana sih ini tadi? Jangan bahas, saya tidak suka kata iyalah, bisa kita ganti, kenapa sih ini? Kriteria keberhasilan menggambarkan misalnya. Ini menggambarkan, pilihannya menggambarkan. Patokannya harusnya dihapus kalau ini tidak sama. Dimensi, kalau dimensi apa? Tingkatan dimensi jenjang pencapaian prestasi belajar yang mengacu pada kompetensi dasar, tetap gunakan bahasa kompetensi dasar, ini sebenarnya dasar saja. Serta standar kompetensi yang diresmikan yang, menandai ini kurang cocok ini, apa ya? Nah, mengspesifikasikan kemampuan konsep ataupun keterampilan yang bisa tidak baku, jadi ganti saja yang dapat misalnya, ganti
yang dapat diamati serta diukur. Nah, ini bisa nih. Berarti ini yang di-copy. Copy ya Bu Erna ya, ini taruh di paragraf di sini nantinya. Paste keywordnya. Kira-kira paham belum Bapak Ibu? Kalau dari contoh ini. Sudah paham belum Bu? Halo? Ya, Ibu. Insya Allah paham, Bu. Dan Nah, maksud saya jadi itu siapa namanya aplikasi yang apa yang ini tadi Speeder ID tadi itu merupakan aplikasi yang membantu Bapak Ibu untuk memparafrase kalimat yang terdeteksi oleh Turnitin. Jadi kan kalau memparafrase sendiri kan agak susah ya, apalagi kita tidak banyak memiliki kosakata bahasa baku bahasa Indonesia gitu. Jadi maka saran saya gunakanlah aplikasi ini untuk membantu apa namanya percepatan Bapak Ibu untuk merevisi tugas terakhir itu. Namanya spinner.id. Logonya hijau seperti matahari tapi hijau. Ini ya, jangan salah apa namanya? Bukan Spider ID, nanti ada lagi nama dari Spider ID yang lain misalnya mirip-mirip saja. Jadi harus buat akun dulu Bapak Ibu ya. Nah, setahu saya banyak orang yang menggunakan apa aplikasi ini untuk memparafrase dan kebanyakan apa namanya penurunan similarity-nya itu jauh. Misalnya punya siapa yang masih 55% tadi, nah pakai itu di parafrase. Nah ya betul itu Bu Erna. Punya Bu Erna tadi sudah ini ya. Di daftar dulu akunnya tapi Bu Erna itu. Itu gratis kok daftarnya itu. Nah, jadi kalau Ibu menggunakan mau ya, nanya aplikasi itu bayar atau enggak, Bu? enggak gratis Bu. Oh, Jadi nanti buat dulu akun. Nah, jadi kalau sudah buat akun Bu Anita langsung bisa cek dulu Turnitinnya Bu Anita, mana yang terdeteksi Turnitin. Nah, yang paling warna merah biasanya itu paling banyak. Lihat berapa persen. Baru apa namanya? Copy pastekan di Sweeder ID. Nanti ada parafrase kalimat, namun harus dibaca dulu, jangan langsung main copy paste ulang, jangan. Dibaca dulu, kira-kira nyambung nggak ini bahasanya gitu. Jadi kalau misalnya iyalah, sepertinya iyalah ini tidak cocok digunakan pada kalimat ini, harusnya menggunakan yaitu. Nah, ada pilihannya di situ kan ya Bu ya. Pilih saja yaitu, dipilih. Kemudian kalau sudah final, seperti tadi baru pastekan ke paragraf yang terkena Turnitin. Pengalaman, banyak teman-teman menggunakan itu, katanya jauh turunnya. Misalnya punya Bu Anita masih 80%, bisa jadi dia turun menjadi 50%. Nah, 50%-nya itu mau diturunkan lagi, gunakan lagi apa sapanya aplikasi itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk buat akunnya iya, itu Bu. gratis, tidak berbayar. Oke. Ada pertanyaan tidak dari contoh yang sudah saya sampaikan untuk contoh aplikasinya untuk membantu Bapak Ibu merevisi tugasnya. Kalau tidak ada, kita mau lanjut. Jadi jangan sampai nanti sudah apa namanya sudah revisi lagi, tapi masih tinggi similarity-nya. Ya, sudah saya
jelaskan ya bagaimana trik cara untuk menurunkan similarity, yaitu menggunakan paraphrase pakai aplikasi speeder.id. Oke, sudah? Ini ada Pak Rama ya join ya? Pak Rama masih 50% ya, punya Pak Rama. Oke, ada lagi nggak ini pertanyaan seputar untuk memparafrase itu? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak Ibu yang misalnya lagi buka laptop boleh langsung ke aplikasi itu ya. Nah, sekarang punya siapa yang mau kita revisi? Punya siapa dulu yang mau? Punya saya, Bu. Punya saya, Bu. Saya, Bu. Punya Mary saya. Hayati, Bu. Mary Hayati, Bu. Bu Mary sudah upload ulang, sudah hasil revisinya sudah diupload lagi. Gimana, Bu? Revisian Bu Mary kan sudah saya revisi ya di tugas 3 itu. Nah, itu sudah direvisi, sudah diupload ke tugas 4 atau belum? Belum selesai, Bu. Sedang Jadi direvisi, Bu. belum diupload berarti ya Bu Mary ya? Belum, Bu. Nanti untuk menguploadnya dihapus dulu, yang di tugas 3 itu diupload lagi atau gimana, Bu? Oh enggak, kan itu kan tugas 3 kan sudah saya revisi, diperbaiki, langsung nanti Bu Mary ke tugas 4. Ya, lihat dulu Nanti similarity-nya. kan udah saya bikin, Bu. Dihapus lagi terus diupload yang udah direvisi, Bu, tuh, Bu. Yang di tugas 3 ya? Oh, yang di tugas 4. Ya, berarti dihapus dulu, revisi dulu yang dari revisian saya, baru Bu Mary upload. Saya cek dulu ya punya Bu Mary, nanti Bu Anita sudah ini. Iya. Bu Mary. Ini 45% uploadnya pada tanggal 25 Mei. Jam 12.18. 25 Mei itu hari apa? Hari Kamis ya. Saya kemarin baru revisi tugasnya Bu Mary. Berarti ini yang belum direvisi ya Bu Mary? Iya, Bu. Itu yang saya upload di tugas 4. Belum direvisi, Bu, waktu itu. Terus saya upload aja ke tugas 4, Bu. Berarti gini ya, coba kita cek dulu. Ini punya Bu Erna ya? Kok belum? Sebentar. Nah, Bu Mary sudah tampil ya? Sudah, Bu. Ini kan judulnya saya rombak kemarin. Makanya kalau dari sisi penulisan, ini sudah saya revisi ya. Sekarang kita revisinya di bagian yang kena Turnitin. Nih, yang kena Turnitin. Ada dari ini, student favor 3%. Yang mana saja? Oh, masih loading. Kenapa ini kena Turnitin? Daftar pustakanya kenapa kena Turnitin ini? Padahal sudah diconteng sama UT-nya. Kalau daftar pustaka, enggak. Daftar pustaka itu tidak terkena Turnitin. Bu Mary, ini ya dihapus ya, yang ini pakai sub-sub ini B, ini dihapus. 1, 2, 3, 4, ini. Jadi narasinya Bu Mary itu harus terdeskripsi, bukan tersub. Iya, Bu. Nih, pada tabel 4.3 dapat kita lihat presentase. 4.3.
Mana tabelnya? Nah, berarti ini masih copy paste ya, Bu ya. Secara umum ini masih copy paste. Baiknya diperbaiki dulu, dibaca dulu semua narasinya baru nanti langsung upload dulu di tugas 4 ya. Jaraknya. Nah, ini belum bisa saya komentari nih. Coba kita cek dulu. Oh, banyak sekali nih Bu dari iPrint uny.ac.id 21%. Kena Turnitinnya. Kenapa ya ini? Oke, punya Bu Mary. Secara umum gambarannya seperti itu dulu Bu Mary ya. Saya tunggukan di tugas 4 nanti. Apa namanya? Mana nih stop dulu. Nanti Bu Mary, apa namanya? Konsulnya secara asinkronus ya berarti ya. Karena di tugas 4-nya belum di-upload. Atau sudah direvisi, di-upload sekarang nggak apa-apa. Masih ada waktu 1 jam ke depan. Ya, kalau tidak terkejar berarti konsultasinya asinkronus ya, Ibu Mary. Iya, Bu. Ini Bu Muplihatul Bu, kalau abstrak boleh diparafrase karena sudah diupload. Iya, bisa. Bisa di aktivitas 14 Bu Muplihatul ya. Kan di aktivitas belajar 14 adalah final. Finalnya tanggal 25 Juni. Nah, bimbingan sama saya itu berakhir pada tanggal 11 Juni. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak mau konsultasi, usahakan di atas tanggal 11 di atas 10, 9, 10, 11 Juni itu masih saya bisa bimbing. Tapi kalau sudah 12, 13, 14 sampai tanggal 25 itu namanya revisi mandiri, tidak bisa saya bimbing. Karena kewajiban saya menjadi tutor di mata kuliah ini berakhir pada tanggal 11 Juni gitu ya. Bu, punya saya kok masih belum muncul ya? Iya, saya cek tadi juga belum muncul ya, Bu Muplihatul. Kenapa ya? Apa ada ini yang tidak diconteng atau bagaimana ya? Sudah di-relate, Bu Muplihatul. Sudah, Bu. Kemarin saya upload 4 kali. Nah, 1 hari itu dikasih batas cuma 3 kali upload ya, Bapak Ibu ya. Jangan melebihi 3. Jadi 1 hari 3 kali upload. Gimana ya solusinya itu? Punya Bu Muplihatul ini, ya nggak apa-apa. Berapa lembar ya? Sebelas Bu. 11. Gini Bu, kan hari ini sudah sudah hari baru maksudku. Berarti ada kesempatan 3 kali upload. Coba benar-benar kalau ketika mengupload itu prosesnya ditunggukan dulu, layarnya jangan jangan di close. Kalau ada laptop misalnya nih, diupload ya. Dia masih muter-muter gitu kan si Turnitin-nya itu dibiarin aja, jangan di minimize atau diapa-apain layarnya, biarin aja gitu. Tunggu sampai dia keluar. Kalau tidak keluar, klik terus si reload itu diklik terus. Tunggu kan Bu ya, misalnya per 2 jam baru upload lagi. Terus cara uploadnya itu coba diingat-ingat ketika pertama Bu Muplihatul ngupload yang keluar presentasinya itu loh.
ingat-ingat apa ya yang harus saya klik atau apa yang mungkin tertinggal saya klik gitu. Kemudian solusi terakhir adalah misalnya masih seperti itu, dicek dulu kapasitas dari dokumennya Bu Muflihatul. Kalau terlalu besar, coba dikecilkan. Kapasitasnya loh ya, bukan mengurangi lembarnya atau mengurangi apanya, bukan, tapi kapasitasnya. Oke ya, untuk Bu Muflihatul nanti saya lanjut, saya mau cek dulu punya Bu Mary nanti ya, konsultasinya berarti asinkronus karena di tugas 4-nya belum bisa kita cek. Kalau Bu Mary mau dicek sekarang berarti apa namanya revisinya sambil saya sambil kita tuh gini ya. Nah, lebih enak nih kalau Bu Mary mau revisi sekarang pakai aja aplikasi Spinner tadi. Oke. Kalau memang belum bisa ya nggak apa-apa, besok bisa. Tapi online. Tapi ini maksud saya asinkronus. Kayak sekarang punya Bu Anita. Bu Anita ada nih. Bu Anita ini kok di luar terus ya kalau tuh web itu. Kenapa, Bu? Iya, Ibu. Karena kalau di rumah nggak ada sinyal, jadinya dekat sungai ada sinyalnya, Bu. Iya, ya nggak apa-apa. Semangatnya luar biasa nih Bu Anita nih. Oke, ini ya 47% ya. Sudah di-upload ulang ya ini punya Bu Anita. Punya Bu Anita kan Iya, ya? Bu. Jam 9 ya, malam ya. Kita cek dulu. Oke, yang kena ini, yang 14 ini ya. Untuk meningkatkan kemampuan membaca. Penerapan media gambar untuk meningkatkan kemampuan membaca pemula pada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Oke. Ingat ya Bu, U-nya jangan dikapitalkan karena ini huruf sambung. Ini juga pada P-nya, apa namanya, P-nya itu kecil. Bu Anita nih kalau ngajar di SD jadi guru kelas atau justru pembelajaran bahasa Indonesia? Nih Bu Anita sudah ada ya? Iya, Bu. Oke, gitu. Terputus ya tadi. Sebentar. Ini ya, Bapak Ibu semuanya, coba dicek buku panduan apa karya ilmiahnya. Sudah punya semua kan ya? Sudah download di aktivitas 1 kan ya? Nah, Bu Anita, coba Bu Anita nanti dicek ulang buku panduannya. Pakai font apa sih Bu Anita? Kita ini harusnya nulis karya ilmiah itu. Fontnya pakai font apa? Harusnya. Nah, Bu Anita? Halo? Ya, Bu. Bu Anita, saya mau Ya. tanya, untuk ini penulisan karya ilmiah itu menggunakan apa? Menggunakan fontnya apa? Calibri atau Times New Roman? Times New Roman, Bu. Nah, punya Bu Anita itu masih ada kalibrinya. Nih, ini kan kalibri ya? Nih, Yang mana, Bu? ini kalibri ya? Atau sudah Times New Roman ini? Udah diganti Times New Roman, Bu. Oke. Oke. Nah, coba Bu Anita, nulisnya itu jangan gini, apa namanya? Spasinya itu terlalu jauh. Makanya saya bilang buka dulu buku panduannya. Semuanya untuk Bapak Ibu semuanya itu kalau ngecek tulisan itu apa namanya? Cek dulu apa buku panduannya.
Ini ya. Seperti ini Bu Anita. Bu Anita kan nulisnya Anita Minarti 1, David Setiabudi 2, Novianti 3. Nah, terus 1 mahasiswa PGSD FK Universitas Terbuka. Coba kita cek yang contoh ini nih. Gini Bu. Berarti antara nama sama afiliasi, ini namanya afiliasi ya, yang sebagai mahasiswa tadi, itu tidak berjarak, ini sebenarnya 1,0 ini ya. Nah, jangan berarti tidak ada jarak, tidak 1,0. Nah, ya. Kemudian email. Nah, pokoknya yang ini harus diperbaiki dulu, Bu ya. Tatanan penulisannya. Yang ini ya. Iya, Bu. Oke. Ya. Kemudian kertasnya ini sudah pakai 2,5 kiri kanan atas bawah. Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah. Kemudian abstrak. Nah, abstraknya ini sudah pakai 11. Sudah, Bu, pakai 11. Oh, ini lewat HP ya, Bu ya. Bu Anita nih uploadnya PDF-nya pakai HP ya? Bu. Iya, Bu, lewat HP PDF-nya. Karena kan kalau mau lewat laptop bawa PDF-nya nggak ada sinyalnya, Bu, punya saya. Saya harus pergi dekat sungai dulu kalau mau ngupload, Bu. Gini aja Bu Anita, nanti ya di tugas aktivitas 14 itu revisi dulu ini. Ini sudah direvisi nanti. Iya, Bu. Jangan pakai HP lagi, pakai laptop saja. Nggak apa-apa misalnya ketika Bu Anita lagi sekolah misalnya ya. Lagi di sekolah, kan ada sinyal ya kalau di sekolah itu. Iya, Bu, kalau sekolah ada sinyalnya. Nah, bawa saja laptopnya di sekolah atau pinjam laptopnya teman di sekolah itu. Convert aja. Jadi dokumen convert Word ke PDF gitu. Nanti download hasilnya, tapi itu dipastikan sudah revisian, baru upload ke tugas aktivitas belajar 14 itu. Di tugas 4. Jadi dihapus dulu nanti upload lagi kan. Ya, Bu, nanti saya coba. Iya, biar tidak berantakan. Ini masih berantakan. Ini sudah 1,0 spasinya ini. Yang abstrak yang ini. Iya, Bu. Iya, Bu, 1,0. Saya menuruti panduan itu, Bu. Oke. Soalnya ini ya nggak apa-apa lah. Nanti di gitu ya Bu ya, di convert saja ya, jangan lewat HP. Iya, Bu. Banyak. Nanti saya coba pakai laptop. Iya, ini ya abstrak. Banyak siswa sekolah dasar kelas 1 tidak dapat membaca teks sederhana. Teks sederhana. Ini nanti kena turnitin. Coba nanti dirombak ulang bahasanya ya. Dengan lancar, kesulitan membaca huruf dan kesulitan membaca konsonan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan media gambar dalam meningkatkan inisiasi membaca pada siswa kelas 1 di SDN 17 Tanjung Lago. Sebenarnya penelitian tingkat hasil temuan gambar Nah, ini nggak usah nih ya. Yang 1, 2 ini lah Bu. Nggak bisa diblok ya. Nah, Ya, Bu. ini hapus ya. 1, ini gunakan koma sama titik saja. Oh, berarti nggak boleh pakai nomor-nomor ya, Bu? Nggak dipakai nomor-nomor, cukup pakai koma dan titik aja ya? Iya, itu maksud saya dari awal itu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau karya ilmiah itu tidak ada sub. Maksudnya saya itu 1, 2, titik atau apa, kotak hitam itu tidak ada ya. Kalau di PKP memang ada seperti itu, misalnya 1 tutup kurung gitu kan ya kalau PKP. Nah, kalau karya ilmiah itu tidak ada, semuanya terdeskripsi narasinya. Oke, penggunaan media menceritakan. Ini abstraknya punya Bu Anita nih sudah bagus, sudah mulai dari masalah sudah ada nih digambarkan di sini ya, tergambar ya dalam narasinya. Kemudian metode penelitiannya nih sudah ada. Terus hasil dari penelitiannya ada.
Ini sudah bagus, tidak usah direvisi, apa namanya, ditambah-tambahin itu tidak usah. Hanya saja diparaprasekan dulu bahasanya, karena ini terdeteksi Turnitin ya. Nah, ini nih, nih. Ini dari mana ini? Punya siapa ini? Di copy ini. Abstraknya sudah bagus, saya akui sudah bagus. Ini punya Bu Anita nih sudah tertata, sudah terurai gitu ya. Cuman ada yang diperbaharui atau diparafrase kalimat-kalimat yang terkena Turnitinnya. Ini kalau PKP sudah ACC ya dosennya ya, tutornya? Sudah, Bu. Sudah. Iya. Itu kalau PKP itu memang Bu ya, tidak online ya, ketemu langsung sama dosennya itu. Iya, Bu, ketemu langsung. Tapi tutor PKP mengikuti apa Karil ini, Bu, katanya. Mengikuti apa misalnya judul ini kalau sudah di ACC Ibu, dia juga meng-ACC juga, Bu, kayak gitu. Oh gitu, jadi ngikut saya ya. Ini Iya, kan Bu. kemarin sudah saya revisi ya, sudah saya revisi kan judulnya. Iya, Bu, sudah. Ini penerapan media gambar untuk U-nya ini ya Bu ya, tolong nanti jangan besar, jangan kapital, karena ini huruf sambung. Pada, Iya, Bu. jangan ya gitu ya. Nah ini, Ya. yang ini diperbaiki dulu. Oke, sudah. Terus nih, masih ada nih pendahuluan. 1, padahal saya sudah bilang kemarin jangan ada sub. Nih, 1 ini di pendahuluan. Nah, ini kelihatan nggak Bu Anita? Saya blok ini. Iya, Bu, kelihatan. Hapus ya, yang satunya Iya, itu. Bu. Ditebalkan pendahuluannya. Iya, iya. Nah, yang merah-merah ini harus diparafrase. Cara parafrasenya sudah saya ajarkan tadi ya. Saya sudah praktekkan juga. Nanti Bu Anita bisa coba. Ya, Bu. Oke, kita cek dulu. Ini masih ada 2 metode penelitian. Masih ya? Ya, Bu. Kan saya sudah revisi ini loh Bu Anita. Oke, terus ini masih ada 1 melalui tanya jawab, 2 kegiatan siklus 2. Jangan, nggak usah ini harus dihapus nih. Nih, 3 hasil dan pembahasan. Hapus ya angka 3-nya nih. Oke, sudah paham ya Bu Anita ya yang harus dihapus. Nah, Ya, Bu, paham sudah. ini diagram ini sudah bagus, cuman tidak ada keterangannya. Jadi sebagai pembaca bingung, ini diagram yang Bu Anita tuliskan dalam artikel itu apa maksudnya? Apakah ini diagramnya apa di yang ini? Misal ya, gambar kasih keterangan di bawah ini ya, tulisannya kecil 10 atau 11. Tulis gambar 1 misalnya titik, apa keterangannya ini Bu? Ini tentang apa ini? Membahas apa nih? Grafik ini. Keterangan ketuntasan itu, Bu, ketuntasan hasil belajar, Bu. Siklus 1 dan siklus 2. Nah, tulis di situ ya di bawah ya, bagian bawah, kasih keterangan di bawah yang ini. Ya, Bu, nanti saya tulis. Oke, sudah ya. Tapi ukurannya itu berbeda dengan isi narasi di artikelnya. Misalnya 11 atau 10 gunakan gitu. Dekatkan, himpitkan dengan gambar. Oke. Untuk kontennya mungkin PKP, dosen PKP-nya sudah oke ya. Nah, cuman ini harus diperbaiki itu ini nih. 1 kurung, 2 kurung, 3 kurung ini tidak ada ya, dihapus ya. Tidak ada lagi. Jadi untuk revisi selanjutnya itu saya tidak menemukan ini lagi ya Bu Anita ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dihapus. Ganti koma-koma Ya, Bu. saja. Oke, terus ini juga 4 kesimpulan. Simpulan ini harus dihapus. Simpulan ini tidak usah dimasukkan. Tulis saja judulnya kesimpulan dan saran gitu. Saran ini juga dihapus.
Ini juga nih 1, 2, 1 guru, 2 bagi sekolah. Enggak, ini harus dihapus. Sudah Bu Anita, sekarang kita terakhir ke daftar pustaka. Kalau dari awal membuat judul, subjudulnya itu pakai kapital semua, maka daftar pustaka pun harus pakai kapital. Tapi kita lihat dulu buku panduan, apakah seperti itu. Nih, ternyata dia kapital, berarti kapital semua. Kecuali judul ya, berarti ini kapital ya Bu. Diingat-ingat, kalau buku mulai tahun 2013, kalau artikel mulai tahun 2018. Kita cek dulu keseluruhannya ada nggak di bawah tanggal itu. Nah, ternyata tidak ada. Tahunnya baru semua punya Bu Anita. Tapi, masih ada nggak ya? Ada tapinya nggak di sini? Ini tahun, oke. Ini buku 2018. Buku ajar. Buku. Oke. Memang judulnya punya pengarangnya Dewi ini Bahasa Indonesia SD 2. Gitu. Gitu tak Bu ya, Bahasa Indonesia SD 2 gitu. Iya Bu, bahasa Indonesia SD 2 aja Bu, saya lihat. Tapi dalamnya itu banyak isinya Bu, tapi judulnya itu Judulnya, aja. judulnya. Oke. Iya Bu. Ini lihat ya Bu Anita ya, titik yang Dewi ini kok jauh sekali antara titik dari titik ini, nggak bisa dihitung pula ini. Nih ya, 2020 ya, titiknya kok jauh sekali ini. Harusnya dipepetkan ke kurungnya ini seperti yang di atas ini 2020 titik gitu. Ini kan jauh nih. Nih, karena Bu Anita itu penelitiannya bahasa Indonesia, makanya harus lebih teliti sesuai tidak dengan KBBI, benar tidak penulisan titik komanya gitu harus diperhatikan ya Bu ya. Nih, Ya Bu. kalau daftar pustaka namanya dibalik. Ini kok belum dibalik? Ibda Hamidullah ini harusnya Hamidullah, koma, Ibda titik. Gitu nggak sih? Penulisan daftar pustaka. Namanya Hamidullah Ibda Bu. Siapa Kalau siapa? nggak salah Hamidullah Ibda Bu. Oke. Tapi ini kok tidak ada tanda koma di sini. Lupa Bu ngasihnya. Nah, itu ya. Titik apa koma ya di sini? Ini BR Meta. BR ini apa? Gelar atau apa? Namanya Bu Meta apa itu ada pokoknya setelah Meta tuh ada BR-nya Bu namanya. Nama itu penulis itu. Oke, sudah. Kok ada titik, ada koma? Salah. Nah, itu diperbaiki ya Bu Salah. Anita. Ya Bu. Oke. Terus, oke. Itu ya Bu Anita ya. Jangan lupa rata kiri kanan. Selesai revisian Bu Ya Bu. Anita. Tapi Bu Anita, saya sarankan diagramnya ini jangan satu. Masa cuma satu? Harusnya dimunculkan misalnya data dalam bentuk bagan atau diagram yang menunjukkan siklus 1, prasiklus kayak punya Bu Erna tadi loh. Ada baru nanti di akhir keseluruhan siklus seperti ini. Ya, jadi ditambahin Kalau lagi tabel nih. boleh nggak Bu? Boleh, boleh, Kalau tabel. boleh. Asal Ya Bu. jangan data mentah. Data mentah itu Ya tidak Bu. boleh Langsung ditampilkan. hasil. Iya. Oke ya, sudah punya Bu Anita, ada pertanyaan? Ya. Tidak Bu, terima kasih. Oke, selesai ya. Nah, ini siapa lagi yang mau kita revisi bersama ini? Oke, ada yang mau direvisi bersama? Coba punya Dewi Bu. Oh, punya Bu Dewi. Oke.
Bu Dewi berapa persen ini? Oh, Tapi belum belum Bu ada, Dewi ya? Bu. Mm-mm. Kemarin 29, Bu. 29 kemarin. Ini Itu direvisi kemarin, tapi belum muncul apanya, Bu. oh ya hari siang ya Bu ya? Kayak punya Bu Muflihatul ini. Kenapa ya bisa gini ya? Revisinya malam, Bu. Kirimnya. Kirimnya malam. Iya. 27 itu hari apa 27? Semalam ya di ini. Iya, revisinya, Bu. Oh, sebentar. Bu Anita, Bu Dewi ini memasukkan Ternitinya persis nggak sama nggak dengan dengan yang pernah keluar itu, yang pernah keluar Ternitinya seperti ini? Enggak, Bu. Sama ya? Enggak, Bu. Beda, Bu. Kok bedanya apa? Udah direvisi, Bu. Oh enggak, maksud saya itu cara uploadnya, cara upload upload artikelnya gitu. Ada nggak misalnya Sama, Bu. sama? Misalnya ada I agree gitu diconteng gitu ya? Ya. Kenapa ya nggak bisa? Ini harusnya sudah, ini 12:30 ya jatuhnya ya, 12:30 malam ya? Iya. 12.37. Harusnya sudah hari baru. Kalau tanggal 26 kemarin berapa kali punya Bu Dewi uploadnya? Uploadnya berapa kali kalau tanggal 26? Atau sebelumnya? 3, Bu. 3 ya? Ya. Saya itu takutnya kelebihan upload ya loh, jadi nggak terdetek. Coba nanti ini ya Bu Dewi, ini kan nggak bisa ya berapa persen gitu ya. Kan kemarin 29, ini belum keluar. Iya, Bu. Bisa nggak diupload sekarang Bu? Ibu pakai laptop nggak itu? Oke, Bu. Nah, coba upload ulang dulu Bu, diupload ulang. Itu jangan dikeluarkan layarnya ya. Jadi biarkan saja gitu. Nanti kalau nggak bisa di-reload. Atau keluar e-learning, nanti masuk lagi ke learningnya gitu. Saya tunggu ya Bu ya, punya Bu Dewi. Namun kita pindah dulu ke yang lain, nunggu Bu Dewi upload dulu ya. Oke Iya, Bu Bu. Dewi? Oke. Terima kasih, Bu. Oke, ini siapa yang mau dicek mumpung Bu Dewi masih mau upload? Pernah. Ini Bu Rahma. Bu Rahma sudah upload belum ya Bu Rahma? Halo Bu Rahma. Iya, Bu. Bu Rahma sudah upload tugas 4 belum ya? Belum, Ibu. Belum selesai, Bu. Mohon maaf. Oke, Bu Masih Rahma. ini, Bu. Tapi ini ya, apa sudah direvisi kan yang di tugas 3 kemarin? Udah, Ibu. Cuma saya belum selesai ngeditnya, Bu. Masih ada yang belum selesai. Oke. Berarti punya Bu Rahma. Bu Rahma itu apa ya judulnya kemarin itu? Yang penggunaan media gambar, Bu. Pada materi kalimat ajakan, Ibu. Iya. Oke. Berarti media gambar. Nih punya Bu Saidah ya. Bu Saidah masih ada di situ. Ya, ada Ibu. Oke.
Bu Saida itu kemarin judulnya itu media video ya. Iya, Bu. Itu Kemarin kan ya video animasi. Terus uh-uh. kata Ibu di diperkecil gitu kata-katanya kan jadi video animasi atau media video gitu kan. Nah, iya. Cuma kan karena isi di abstraknya itu kan banyak kata-katanya kan video animasi, jadi udah aku ubah jadi judulnya itu fokus ke video animasi aja gitu, Bu. Iya kalau misalnya apa judulnya itu media video itu agak rancu sebenarnya Bu. Makanya saya ini apa maksudnya? Harusnya memang menggunakan misalnya media video media jangan pakai media video animasi langsung itu. Penggunaan ya bahasanya depan itu atau penerapan. Kata-kata penggunaan, Bu. Oh, berarti penggunaan video animasi gitu. Itu kan lebih lebih bisa dipahami sama pembaca. Jadi kalau misalnya menggunakan yang pertama itu media video agak rancu. Sudah diperbaiki ya judulnya itu ya? Pengaruh, bukan penggunaan. Oh, pengaruh. Pengaruhnya yang saya lihat. Oke. Pengaruh ya Kan berarti ya. sebelumnya kan agak panjang ya, Bu ya, pengaruh penggunaan gitu kan. Iya. Kemarin pas udah di ini sama Ibu, jadinya ngambil yang ininya aja, pengaruhnya aja. Pengaruh, iya. Pengaruh. Oke ya. Karena kalau double pengaruh di penerapan pula yang dilihat ya. Ini dosen PKP atau tutor PKP-nya itu sudah ACC atau belum sebelumnya judul itu, Bu? Sudah, Bu. Sudah di ACC sebelum saya perbaiki itu. Tidak ada masalah dengan bahasanya itu ya. Tapi ini kontennya tetap satu sama PKP apa berbeda? Tetap sama, Bu. Tetap sama ya. Datanya juga dari PKP. PKP, okay. Semuanya. Oke, kalau di karya ilmiah yang saya ACC judul yang saya arahkan itu kalau di PKP beda lagi ya, biarlah judul itu sesuai tutornya PKP, jangan diubah. Kecuali beliau itu bersedia mengikuti judulnya karya ilmiah seperti punya Bu Anita tadi kan tutornya mengikuti arahan saya gitu. Oke, Bu Saidah sudah sampai mana revisiannya? Sekarang ini lagi di hasil. Oke, mungkin hasil dan pembahasan. Kalau misalnya sempat, iya maksud saya Ya. kalau misalnya sempat ya Bu ya, ini masih ada 30 menit lagi ke depan. Coba diupload saja di tugas 4 biar kita sama-sama lihat berapa similarity punya Bu Saidah. Ya. Kalau sempat, kalau tidak sempat berarti ya unsinkronus konsultasinya ya. Ya. Oke, sudah. Kalau Bu Mary ini di mana OPJJ-nya Aceh ya? Atau Padang? Padang, Bu. Oh, Padang. Padang. Kita, Ibu, ya. Nanti setelah saya revisi itu saya kirim di WA grup dulu, nanti udah Ibu ACC baru saya kerjakan baru saya upload di tugas 4-nya, Bu. Oh, langsung saja Bu Mary langsung ke tugas 4, tidak usah lagi ke grup. Jadi ke tugas 4, Bu Mary sudah bisa lihat turnitinya berapa. Nah, misal ya turnitinya itu masih tinggi, misal masih 60%. Langsung saja revisi, Bu. Revisi lihat mana sih yang terkena turnitin banyak. Nah, salah satunya adalah yang saya bilang tadi warnanya merah, itu paling banyak kalau warna merah. Langsung perbaiki parafrase menggunakan aplikasi yang saya praktekkan tadi. Dicoba gitu ya Bu ya. Kemudian upload lagi, misalnya masih berapa persen gitu ya, misalnya sudah di bawah
30 misalnya 28, katakanlah 28%. Boleh langsung bilang saya, Bu, saya sudah 28, ini apa yang harus diperbaiki. Maka saya cek ulang lagi nanti mana yang Bu Mary harus perbaiki. Dengan catatan Bu Mary jangan lewat dari tanggal 11. Makanya harus kejar tayang gitu ya. Jangan lewat tanggal 11 karena kalau sudah lewat tanggal 11 saya nggak bisa lagi membimbing Bapak Ibu. Harus mandiri, jatuhnya mandiri, revisi mandiri. Oke, sudah ya. Ada lagi? Ini cuman 7 orang kita ya. Oke, kalau belum ada yang mau direvisi bersama, punya Bu Dewi gimana? Sudah diupload? Sudah, Bu. Lagi proses ya? Iya, Bu. Coba kita lihat dulu punya Dewi. Bu Dewi 27. Oh, ini masih ini ya. Belum keluar ya? Belum, Bu. Oke, Riza, Bu Erna sudah, Bu Melihatun juga belum keluar. Bu Mary belum direvisi. Nah, nih Bu Nur Fauziah. Terus Bu Anita sudah. Berarti coba kita ke punya Pak Riza. Nih, punya Pak Riza kita lihat dulu. Nah, ini yang kemarin saya revisi ternyata belum diupload lagi sama Pak Riza. Jadi kalau Pak Riza ini saya hitung pas 20 kata. Jadi untungnya 20 kata. Kalau lebih berarti harus dikurangin katanya. Masih menggunakan kapital semua. Ini harusnya kapital di awal kalimat saja dan kalimat yang bukan kata penghubung atau kata depan. Oke, ini juga belum ada ini ya. Tutor pembimbingnya, entah ini PKP juga sama dengan Karil atau justru ini khusus Karil saja. Kemudian afiliasi tutor belum ada ini ya, tutornya. Kemudian abstraknya ini belum mencukupi 150 sampai 200 kata. Padahal sudah 25% ya. Nah, ini juga masih pakai format PKP nih, seperti ini. Ini yang saya bilang tadi, kalau di karya ilmiah manapun, ini tidak dibenarkan ada tanda seperti ini yang titik bulat gini ya. Kemudian ini juga masih format PKP, ada 1, A, B, C, D, 2, A, B, C, D. Ini kan format PKP. Nah, ini ya ibu-ibu, ini yang saya maksud data mentah. Data mentah itu disebutkan ini nama-namanya, ditampilkan nilainya, keterangannya, ini namanya data mentah. Dalam penelitian, data mentah itu tidak boleh dipublikasi karena itu rahasia peneliti. Jadi, yang punya data mentah hanya peneliti. Sedangkan untuk publikasi itu dikemas dalam bentuk tabel atau diagram yang tanpa menyebutkan objek penelitiannya atau subjek penelitinya. Misalnya nih, si Andre nilainya berapa? Ini tidak usah, langsung saja kita kemas dalam bentuk diagram. Kemudian kita harus kasih keterangan biar pembacanya itu tahu ternyata diagram yang ditampilkan merupakan apa nih. Ditulis sama Pak Riza. Ini tabel 1 hasil tes bilangan bulat kelas 4 siklus 1. Oke. Tapi jangan ditaruh di atas, taruhnya di bawah tabel. Dengan ukuran tulisan yang lebih kecil dari tulisan konten, misalnya 10 atau 11.
Kita lihat. Masih data mentah ya. Nih, titik 2, titik-titik seperti ini. Ini tidak ada dalam karya ilmiah apapun. Entah itu makalah, juga tidak dibenarkan seperti ini. Ini punyanya siapa? Pak Riza ini. Oke, kita bukunya sudah 2016 itu. Nah, 2016 ini Batis punyanya peneliti Nur Hasan ini tidak diterima karena 2016. Sedangkan kita memulai sumber atau referensi khusus jurnal itu mulai tahun 2018. Kemudian belum ada pencantuman halaman, itu belum ada. Oke, sudah punyanya Pak Riza sudah. Belum keluar ya Bu Dewi ya? Belum, Bu. Kenapa ya? Bu Dewi ini kan pakai laptop ya? Boleh nggak Iya. Bu Dewi itu presentasi saja, kemudian ulang uploadnya, biar saya bisa lihat gimana sih caranya ngupload gitu. Bisa ya Bu ya? Kalau ininya di HP, Bu. Kalau apa? Kalau uploadnya? Enggak ini. Oh, Microsoft Teams-nya lewat HP, tapi ininya lewat uploadnya lewat laptop gitu ya? Ya. Nggak apa-apa deh, di ini aja apa? Diputar balik aja kamera HP-nya. Lagi nih ya, Bu. Iya. Sudah berapa menit ya jaraknya, Bu? Sebentar saya cek dulu. Ini 10.35. Nah, nggak apa-apa deh, lewat sudah 10 menit belum ya ini ya? Ya nggak apa-apa, Bu Dewi. Coba dulu deh diajukan lagi ya. Ajukan ya itu ya. Iya. Oh, cuman gitu ya, nggak ada apa? Misalnya pilihan I agree itu nggak ada ya? Enggak, Bu. Di Oh. awal pertama kemarin ada. Oh, cuma di awal sekali ya. Iya. Langsung apa yang diklik itu? Simpan perubahan gitu ya. Iya. Coba. Oh, kalau diklik simpan perubahan itu lama ya loadingnya ya? Jaringan mungkin, Bu. Oh, kendala jaringan ya? Iya. Oh gitu ya tampilan yang di di mahasiswanya. Oke. Nah, coba Bu, di reload itu sambil di reload ini nih klik. Ah, iya. Apa jaringan juga ya? Kalau close e-learning-nya di close, login ulang. Sudah terupload tadi kan ya? Udah.
Masih ya, belum ya? Belum, Bu. Kenapa ya itu ya? Tadi nanya sama kakak senior kemarin katanya kalau udah banyak mau 4 atau 5 itu lama prosesnya katanya, Bu. Oh, kalau lebih dari 3 gitu prosesnya lama. Iya, 1 jaman katanya gitu. Oh, tapi kalau kemarin semalam itu kan sudah lebih dari 1 jam ya? Tapi sampai pagi ini belum keluar. Iya. Hmm, nanti saya bantu gini aja punyanya Bu Dewi, kirim ke WA grup, nanti saya bantu sama Bu Mobiliator juga kirim ke grup, nanti saya bantu cek Turnitin mandiri. Nanti saya kirim hasilnya di grup. Jadi mana sih paragraf yang terkena Turnitin ya? Kirim aja di grup berarti. Baik, Bu. Makasih, Bu. Iya, tapi nanti tetap diupload lagi di tugas 4 biar terdeteksi sama pihak UT ya nantinya ya. Itu secara Iya, mandiri saya bantu gitu. Oh, baik, Bu. heeh. Iya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi nggak ya? Masih ada waktu kita? Ada lagi pertanyaan nggak? Ibu, lembar plagiasinya bisa diupload lebih dari besok nggak, Bu? Bisa, bisa Bu. Sampai tanggal 25 Juni. Barengan sama apa namanya upload artikel ilmiahnya kan yang terakhir 25 Juni. Sebentar, sebentar ya. Eh, Bapak Ibu, waktu kalau di e-learning-nya Bapak Ibu itu sudah ada kotak penilaian gitu ya. Tadi saya lihat punya Bu Dewi, semuanya gitu kan ya? Maksudnya Iya, Bu, ada. ada. Berarti Bapak Ibu semuanya itu sudah tahu konten apa saja yang jadi bahan penilaian dari tutor. Jadi harus dilihat ya apa saja ya kira-kira. Bentar saya cek dulu misal ya punya Bu Anita di atas kali ini. Nah, gini ya sama ya tadi ya. Karena status Iya, Bu. artikel karya ilmiahnya belum pernah dipublikasi, maka nanti saya bisa kasih nilainya di sini 0. Kan belum dipublikasikan. Berarti 0 nilainya kecuali sudah pernah publikasi. Nah, ini indikatornya tatanan tulis, ukuran kertas, tipografi, kerapian ketik, tata letak, jumlah halaman. Nah, itu harus diingat. Jadi indikator itu juga jadi acuan Bapak Ibu untuk merevisi apa namanya artikel ilmiah yang sudah saya revisi kontennya ataupun format tulisannya. Ini penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi harus menggunakan bahasa baku. Kreatif, inovatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Isi konten. Keaslian gagasan. Kejelasan penggunaan ide, sistematika penggunaan ide. Kesesuaian judul dengan tema, topik yang dipilih, dan isi karya tulis. Nah, ini harus berkesinambung. Kemudian kebaharuan topik atau gagasan dan fokus bahasan yang dipilih. Kesesuaian informasi dengan acuan yang digunakan, keakuratan data dan informasi. Makanya saya bilang tadi punya siapa ya yang tadi ya, cuma Bu Anita ya. Nah, itu harus gunakan datanya itu tampilkan lebih dari 1. Nah, kemudian kemampuan menganalisis dan mensintesis, kemampuan menyimpulkan bahasa, ini ada di kesimpulan. Kemampuan memprediksi dan mentransfer gagasan dalam untuk dapat diadopsi. Kemudian daftar pustaka. Nah, ini kan benar-benar jadi acuan, jadi indikator ya daftar pustaka itu. Jurnal bereputasi minimal 5 terbitan 10 tahun terakhir. Buku minimal 5 terbitan 10 terakhir. Nah, mulai saat ini dicek ulang ya Bapak Ibu.
daftar pustakanya itu sudah memenuhi syarat belum? Jurnalnya sudah 5 atau belum yang bereputasi? Maksudnya sudah terakreditasi ya. Nah, sudah 5 atau belum? Atau cuma 4? 6 buku, berarti kurang syaratnya ya. Nah, bukunya itu minimal 5 terbitannya. Berarti dicek juga bukunya 5 atau justru baru 3. Kelebihan artikel berarti kurang. Nah, ini poin-poin indikator yang akan diberikan oleh tutor. Misalnya sangat tidak sesuai, berarti cuma dapat 0,4 gitu. Nah, makanya dicek ulang untuk daftar pustakanya ya. Jadi indikator itu juga jadi acuan Bapak Ibu untuk merevisi. Nah, mumpung seperti Bu Mary ya belum upload, coba dicek lagi Bu Syaidah juga, Bu Rahma juga. Oke, mungkin itu penjelasan saya hari ini. Masih ada waktu 3 menit untuk Bapak Ibu mau tanya, boleh silakan. Minimalnya harus 10 halaman ya, Bu? Iya. Paling sedikit. Minimal itu paling sedikit 10 lembar, kemudian sampai 15 lembar. Jadi punya Bu Erna tadi sebenarnya kalau tidak ada revisian sudah cukup punya Bu Erna tadi. Tapi ada yang harus direvisi lagi. Jangan lupa juga ya Bapak Ibu kasih halaman. Halamannya itu fact, maksudnya saya bilang itu 1, Bu Erna tadi sudah ada ya. Posisinya di tengah. Kemudian perhatikan margin kita sudah 2,5, kiri kanan atas, bawah itu sudah 2,5 atau belum. Kemudian tulisannya harus Times New Roman. Size-nya berbeda antara abstrak dengan isi. Kalau isi harus 12, sedangkan abstrak harus berapa kemarin? 11 ya? Nah, dan spasinya 1,5. Spasi abstrak itu 1,0, sedangkan isi 1,5. Terus spasi antara judul sama paragraf awal itu berapa? 1,5 atau 1,0. Makanya saya bilang selalu cek di buku. Cek buku panduan gitu ya. Kemudian penulisan daftar pustaka itu harus menggunakan apa style. Nah, gimana cara penulisannya? Kalau kita tidak menggunakan aplikasi Mendeley, nah itu kan bingung kalau sudah ada aplikasi Mendeley, itu langsung saja posisikan stylenya apa gitu. Jadi dia langsung ketika kita masuk, langsung dia berubah langsung ke style apa. Nah, kalau yang belum tahu gimana sih style apa untuk daftar pustaka, silahkan cek buku panduan. Ya, untuk masalah kutipan diisi maupun di pendahuluan dan hasil pembahasan, bagaimana cara mengutip langsung dan kutipan tidak langsung kan sudah ada di pertemuan kedua ya, sudah pernah mengumpulkan tugas. Artinya apakah pada kutipan itu mencantumkan halaman atau tidak? Itu harus dicek ulang. Bagaimana sih cara mengutip langsung? Bagaimana sih tidak pengutipan yang tidak langsung? Sudah itu. Terus apa lagi ya? Saya lupa tadi saya mau apa. Untuk halaman sudah. Untuk judul, kalau isi kesalahan-kesalahan seperti misalnya judul, apa yang harus diperbaiki, sudah saya revisi di masing-masing artikel ya, Bapak Ibu semua. Saya ingatkan lagi untuk abstrak itu minimal kata yang harus dipenuhi adalah 150 sampai 200 kata. Jadi kalau masih 143 itu punya siapa ya? Punya Bu Mary atau punya Bu Syaidah kemarin saya cek itu. Berarti masih kurang sedikit katanya. Nah, dalam abstrak juga harus terurai ada permasalahan, ada solusi dan hasil yang harus tampil. Oke, Bapak Ibu mungkin itu ya yang yang bisa saya sampaikan. Ini web terakhir kita. Saya mohon maaf lahir batin jika ada salah-salah kata.
Nah, selanjutnya kita akan bertemu dan konsultasi secara asinkronus melalui e-learning maupun WA Group. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya untuk dokumentasi saya minta kameranya dibuka untuk bahan laporan saya. Silakan Bu Saidah sama Bu Rahma, mohon dibuka kameranya sebentar. Saya mau dokumentasi sebentar. Ada Bu Rahma. Atau Bu Rahma lagi tidak ada di tempat. Oke, sudah ya. 1, 2, dia dibuka juga Bu Rahma. 1, 2, 3, cheese. Oke. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu ya. Saya akhiri perjumpaan terakhir kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Sehat Ibu. Makasih Ibu. Iya, sama-sama.